Mengapa dunia tiba-tiba panik? Dolar naik, emas jatuh, dan Timur Tengah memanas. Bang, dunia itu lagi bener-bener aneh sekarang. Kalau lu perhatiin pergerakan uang belakangan ini, dolar tuh terbang kayak kagak ada remnya. Terus emas yang biasanya jadi tempat ngumpet paling aman, malah jeblok parah. Di waktu yang sama, Timur Tengah mulai panas lagi. Lu bayangin dah, ekonomi dunia saat ini tuh persis kayak kapal raksasa yang lagi kejebak di tengah badai masif. Di situasi kayak gini, aturan main normal yang biasa kita pakai di market udah kagak berlaku lagi, Bang. Uang besar dunia sekarang lagi pindah arah. Nah, di pembahasan kita kali ini, Abang bakal bongkar apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar. Nah, pertanyaan gedenya sekarang, kenapa tiba-tiba seluruh dunia pada panik? Gini Bang, ada satu paradoks gede di market yang lagi bikin para trader harian pada garuk-garuk kepala. Di satu sisi, ketegangan di Timur Tengah lagi tinggi-tingginya, yang logikanya bikin orang takut kan. Tapi di sisi lain, market emas malah dibanting turun secara brutal. Harusnya kan kalau dunia lagi krisis, orang pada borong emas, iya kagak sih? Terus, kenapa sekarang polanya malah kebalik? Jawabannya ada di pergeseran logika market. Dulu, logika lamanya tuh gini, kalau market panik, lu beli emas. Karena emas itu ibarat berangkas paling aman pas dunia lagi kacau. Tapi realitas sekarang beda banget, Bang. Sekarang, kalau market panik, uang besar larinya bukan ke emas, tapi borong dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena saat ini simpen duit di Amerika tuh bukan cuma ngerasa aman, tapi lu juga dapat bunga atau imbal hasil yang gede banget. Dolar tuh sekarang ibarat rumah tahan badai, tapi di dalamnya lu disediain fasilitas mewah. Dan ini semua kagak lepas dari kelakuan bank sentral mereka, The Fed. Mereka nahan suku bunga tetap tinggi, karena inflasi di sana belum benar-benar jinak. Lo bayangin, The Fed ini kayak sebuah magnet raksasa. Magnet ini lagi agresif banget nyedot likuiditas dari seluruh penjuru dunia. Uang-uang global pada lari ngejar imbal hasil ke Amerika. Efek dominonya, negara-negara berkembang mulai kehabisan oksigen dolar. Mata uang lokal kayak rupiah, yen, atau euro pada ketarik melemah gara-gara modal ditarik keluar gede-gedean. Coba lu lihat angka ini, 4,596%. Ini bukan angka sembarangan, Bang. Ini adalah imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun. Bahkan yang tenor 2 tahun aja sempat nyentuh 4,075%. Buset dah. Artinya apa? Kalau lu punya duit miliaran dolar, investor sekarang pada nuntut bayaran segede itu cuma buat megang surat utang Amerika. Dulu mungkin orang mau dibayar 2%. Sekarang karena resiko global makin ngeri, mereka maunya 4-5%. Ini yang bikin dolar makin perkasa kagak ada obat. Nah, ngomongin soal pergerakan yang aneh, lo harus lihat yang terjadi di Inggris nih. Kocak nih market. Kemarin ada rumor kalau Perdana Menteri Keir Starmer pertimbangin buat mundur. Logika orang awam pasti mikir, wah pemimpinnya mau mundur, pasti negaranya kacau dan mata uangnya anjlok. Realitasnya, pound sterling malah menguat. Kok bisa? Karena market itu trading bukan berdasarkan kestabilan hari ini, tapi harapan di masa depan. Kalau kapten kapalnya diganti, investor justru berharap kebijakan bakal lebih efisien dan ekonomi lebih kencang. Ekspektasi, Bang, itu kuncinya. Tapi ya, sekuat-kuatnya sentimen pound sterling, kalau diadu sama dolar Amerika sekarang, tetap aja empot-empotan. Secara teknikal, buat pergerakan harian GBP USD, selama level 1,3375 ini tetap jadi resisten atau atapnya, pound sterling bakal tetap ada di bawah tekanan jual. Target penurunannya lumayan dalam, bisa ngejar ke 1,3265 sampai 1,3230. Yah, balik lagi, karena dominasi dan daya tarik magnet dolar Amerika tadi masih terlalu kuat buat dilawan. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya nih. Kita bakal bedah bareng-bareng soal kejatuhan brutal dari harga emas. Kasian nih emas, harganya jatuh dengan sangat brutal karena market zaman now itu digerakin sama algoritma mesin, hedge fund raksasa, dan leverage yang super gede. Pas titik support jebol, yang terjadi bukan cuma turun pelan-pelan, tapi efeknya longsor. Satu algoritma ngejual, memicu algoritma lain ikutan menjual. Ditambah lagi, pas abang baca data teknikal terbaru dari sumber, ada satu angka yang bikin mata abang agak melotot. Tercatat resistance jangka pendek emas ada di $4.555. Kalau lu trader harian, lu pasti mikir, lah kayak ada glitch di terminal nih, harga emas kan kagak nyampe segitu. Bener banget, ini kemungkinan gede anomali data atau typo dari sistemnya. Tapi santai, lu nggak usah pusingin typonya, karena esensi pelajaran teknikalnya tetap sama. Terlepas dari anomali angka tadi, sinyal utamanya benar-benar jelas. Tren harian emas lagi bias bearish alias turun kencang. Posisinya sangat disarankan buat ambil short selama harga tertahan di bawah resisten kuncinya. Balik lagi ke analogi awal abang. Kalau lo punya duit triliunan, lo pilih mana? Disimpan di emas yang emang aman tapi bunganya nol, atau ditaruh di obligasi Amerika yang aman dan ngasih lo bunga gede? Jelas investor gede milih yang ada bunganya. Makanya emas pelan-pelan mulai dibuang.
Lanjut ke bagian yang bikin tegang nih Bang, soal Timur Tengah yang sekarang kondisinya udah kayak tong mesiu yang siap meledak kapan aja. Di tengah larinya uang ke Amerika tadi, dunia lagi dihadapin sama satu ketegangan raksasa. Lu bayangin aja dunia ini kayak tubuh manusia dan minyak itu ibarat aliran darahnya. Nah, kawasan Timur Tengah ini adalah ruangan penuh bensin yang ditaruh persis di sebelah api unggun yang lagi nyala gede. Percikan api itu akhirnya kejadian juga Bang. Meninggalnya pemimpin militer Hamas, Haddad, dibaca sama market bukan sekedar berita duka lokal. Pasar langsung mikir, waduh konflik ini bakal makin lebar nih. Efeknya, harga minyak mentah langsung ngegas naik. Market ketakutan kalau urat nadi distribusi minyak dunia bakal terganggu, kapal tanker diancam, dan pasokan global dicekik. Orang kagak peduli lagi beritanya beneran bakal jadi perang dunia atau enggak. Yang penting mereka panik duluan ngamanin pasokan darah buat industri ini. Kepanikan itu langsung kerasa banget di pergerakan harganya. Buat minyak mentah WTI, penguatan benar-benar mendominasi. Secara teknikal, indikator RSI mendukung harga buat terus naik. Posisi long atau beli itu sangat diunggulkan selama level pivot 100,80 ini kagak jebol ke bawah. Target mereka nggak main-main Bang, bisa ngacir ke 105,50, bahkan nyentuh 108. Sentimen perang campur spekulasi pasokan ini benar-benar jadi bensin murni buat harga minyak. Sekarang, kita geser dikit dari urusan perang dan masuk ke pertarungan antara dua restoran fenomenal punya Elon Musk. Ini soal dua anak emasnya Elon Musk, Tesla dan SpaceX. Abang suka pakai analogi gini, bayangin si Elon ini punya dua restoran yang sebelahan. Yang satu jualan burger, yang satu lagi jualan sensasi makan di luar angkasa. Selama ini, kalau lu mau invest di ide gilanya Elon Musk, lu cuma bisa makan di restoran burger, alias beli saham Tesla. Tapi sekarang ada isu penawaran saham ke publik atau IPO dari SpaceX, si restoran luar angkasa yang jauh lebih seksi dan futuristik. Nah, investor Tesla pada ketakutan Bang. Mereka takut banget uang global, perhatian media, dan bahkan fokusnya si Elon sendiri bakal pindah besar-besaran ke SpaceX. Kalau SpaceX beneran buka saham buat publik, siapa yang jamin duit nggak ditarik dari Tesla buat dipindahin ke sana? Ketakutan psikologis ini jelas banget tergambar dari pergerakan chart Tesla yang lagi anjlok. Risiko harga turun kebuka lebar selama level 431,97 bertindak jadi resistance. Indikator momentum RSI-nya nyungsep di bawah 50, dan harganya sekarang trading di bawah garis rata-rata pergerakan MA20 dan 50. Konfigurasinya murni negatif Bang. Ketakutan market soal uang yang bakal keluar dari Tesla ke SpaceX ini bikin tekanan jualnya kerasa dapat banget. Terakhir nih Bang, kita masuk ke benang merahnya. Saatnya kita mengurai sandi-sandi dari pergerakan uang global yang lagi di fase ketegangan tinggi ini. Kalau kita tarik mundur dari semua keruwetan ini, dari dolar yang meroket, emas yang longsor, perang Timur Tengah, sampai dramanya Elon Musk, sebenarnya ada satu benang merah yang menghubungin papan detektif kita hari ini. Pelajaran paling mahal buat lu yang suka trading atau investasi, market itu jarang banget bergerak murni karena fakta. Pergerakan sejati market itu disetir sama ekspektasi masa depan, ketakutan massal, perpindahan likuiditas global yang super cepat, dan kejamnya algoritma trading. Pasar tuh kagak peduli soal adil atau nggak adil. Pasar cuma peduli, gue harus amanin uang gue di mana sekarang. Abang mau lu dengerin dan ingat baik-baik analogi ini. Berita yang lu baca tiap hari, sentimen politik, rumor petinggi turun, itu semua cuma angin Bang. Angin emang bisa bikin ombak, tapi yang sebenarnya nentuin kemana kapal raksasa ekonomi ini bakal bergerak adalah arus samudra di bawahnya, dan seberapa kuat badai likuiditasnya. Nah, uang besar dari para institusi global itulah yang jadi arus samudranya. Jadi setelah kita bedah habis-habisan semua dinamika gila di market global hari ini, Abang mau ninggalin lu dengan satu pertanyaan penting buat lu renungin sebelum lu klik tombol buy atau sell besok. Lu selama ini cuma sibuk baca berita doang, atau lu benar-benar lagi ngelacak kemana uang besarnya pindah? Pikirin baik-baik Bang, karena disitulah bedanya antara trader yang kena gilas badai, sama trader yang bisa asik surfing di atas ombak. Selamat mikir, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.